are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change this. You are my best 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi, shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Udah bosan di rumah ya? Iya kak, aku bosen. Pekerjaannya soalnya itu aja. Mandi, tidur. Iya makanya. Tidur lagi. Gak pernah bantu orang tua ya? Untuk saat ini, hari Minggu ini kita harus tetap semangat. Karena hari ini adalah waktunya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Mari kita sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur,
kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami di pagi yang indah ini. Engkau sudah membolehkan kami untuk beribadah bersama Tuhan dengan keluarga kami Tuhan, meskipun hanya di rumah Tuhan. Tuhan berkati ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Tolong Tuhan Kau berkati kami agar kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat? Masih semangat? Masih dong Kak. Mari kita bangkit berdiri, coba kakak tes semangatnya seperti apa ya. Tepuk Yesus, 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 Yesus. Kurang semangat nih, sekali lagi ya. Tepuk Yesus, 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 Yesus. Ya, berikan surah-surah yang doa untuk Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi tetap semangat ya. Pakai gerakan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ikuti ya gerakannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, goyangkan, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku. Mari kita tepuk tangan. Kita menerima sukacita dari Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Tangannya diangkat ya. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga,
kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Ku tak takut, takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang, terang bagi jalanku.
Mari anak-anak kita akan berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami dapat beribadah sekalipun secara online. Tuhan telah mendengarkan setiap pujian kami, dan pagi hari ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari kuasa Roh Kudus akan memberikan senantiasa roh pengertian di dalam hidup kami, dalam hati kami, untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Hari ini kita bersama-sama melakukan ibadah secara online. Kalian di rumah, dan persiapkan hati kalian masing-masing untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapa yang sehat? Oh, semuanya ya, puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan buat kita semuanya. Amin. Mari kita akan buka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes, buka Alkitabnya. Mungkin yang pakai gadget boleh, atau pakai buku firman Tuhan seperti tante, silakan untuk dibuka. Oke. 1 Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Nah, ini cerita tidak asing lagi buat kita ya. Cerita ini menunjukkan bagaimana kebesaran Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang pada saat itu ada bersama dengan Tuhan. Kalian tahu ya semuanya tentang cerita firman Tuhan ya, pada pagi ini tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, pada saat itu ya, kita tahu kalau kita nanti membaca satu persatu ayat yang nanti adik-adik atau anak-anak baca di rumah. Pada saat itu ya, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke seberang danau ya. Dia dan murid-muridnya ingin beristirahat. Kenapa beristirahat? Karena Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sudah banyak melakukan pekerjaan pada saat itu. Banyak melakukan kesembuhan, mereka mengikut Tuhan ya. Tuhan Yesus melakukan mukjizat dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu mereka diajak oleh Tuhan Yesus, ayo kita beristirahat sebentar di tempat yang sunyi untuk kita bisa membaringkan, merebahkan tubuh kita untuk kita beristirahat. Tetapi orang-orang banyak pada saat itu yang melihat Tuhan Yesus menyeberangi danau itu, mereka melihat dan mereka mulai mengikuti Tuhan dengan berbagai cara. Mereka pakai perahu, mereka jalan kaki di darat, dan mereka melihat. Pokoknya melihat sampai Tuhan Yesus sampai di tempat tujuan. Sudah banyak orang yang berkumpul. Sudah banyak orang yang berkumpul menantikan Tuhan Yesus untuk mendarat di tempat itu. Wah, akhirnya gak jadi istirahat ya. Tetapi Tuhan tidak marah. Tapi Tuhan tidak merasa jengkel. Tapi merasa Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada mereka sekalipun pada saat itu mereka sangat kelelahan sekali. Nah, pada saat itu Tuhan mengajar setelah mendarat dan bertemu dengan orang-orang yang banyak itu, kira-kira diperkirakan 5.000 orang. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mengajar mereka. Mengajar tentang kebenaran firman Tuhan, mengajar tentang bagaimana mereka harus hidup di dalam Tuhan, ya, beriman kepada Tuhan dan lain sebagainya, sampai tidak terasa hari mulai senja, hari mulai sore. Aduh,
Tuhan Yesus juga melihat banyak ini orang-orang tadinya yang sudah berjalan, ya mungkin mereka ketika mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus, mereka dengan seriusnya sehingga lupa keadaan mereka, perut mereka lapar. Dan Tuhan Yesus melihat mereka sangat letih sekali. Dan timbullah belas kasih Tuhan. Kemudian dia bertanya kepada muridnya, ayo coba kamu cari, kamu yang harus beri makan ini orang-orang ya. Karena mereka kelihatannya udah lapar, karena mereka sudah seharian ini mengikut aku mendengarkan firman Tuhan ya. Dan kamu harus memberikan mereka makan. Aduh, samene akeh Tuhan. Bagaimana caranya kita mencari makan yang sedemikian buat orang yang banyak ini? Sedangkan hari sudah senja, hari sudah sore. Gimana nanti di perjalanan dan lain sebagainya, uangnya juga tidak cukup. Nah, Tuhan Yesus tahu apa yang dia akan lakukan. Cuma dia ingin menguji daripada murid-muridnya. Apakah murid-muridnya ini memiliki satu ketika mereka mendengar firman Tuhan, menerima apa yang Tuhan katakan, ada timbul iman di dalam hati mereka. Mereka mempercayai Tuhan dalam hidup mereka. Nah, pada saat itu ada seorang anak kecil. Ya, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, di situ ada seorang anak kecil, mungkin seperti kalian, yang pada saat itu juga ikut dengan rombongan itu, ya. Dia membawa bekal dari rumah atau dia mendapatkan sesuatu dari orang. Di situ ada 5 roti dan 2 ikan, dan itu diberikan kepada Tuhan Yesus lewat Andreas. Ya, Andreas ini mengantarkan anak kecil ini untuk datang kepada Tuhan Yesus, ya, untuk memberikan bekal yang dia miliki. Nah, tema hari ini adalah apa yang ada padamu, ya. Apa yang ada pada kehidupan kita, ya. Anak-anak, kalian memiliki talenta, kalian memiliki sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian. Dan Tuhan inginkan apa yang ada di dalam diri kalian. Kamu suka apa? Ya. Suka menyanyi, ya. Suka berbicara, suka melakukan, suka membantu dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang ada di dalam diri kita. Seperti anak kecil ini, dia memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dan dia itu persembahkan kepada Tuhan. Itu yang dia miliki. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang engkau miliki saat ini? Talenta apa yang engkau rasa ini dari Tuhan? Kalau engkau suka menyanyi, menyanyilah untuk Tuhan. Setiap hari mungkin kalian bisa memuji nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita memuji nama Tuhan, orang yang ada sekeliling kita akan mendengarkan apa isi dari pujian kita. Atau kalian suka berbicara, kalian bisa menceritakan firman Tuhan, menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman. Karena kalian semua merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ataupun kalian suka menulis, tulis firman Tuhan. Tulis firman Tuhan yang baik, mungkin digambar, kamu suka menggambar dengan bagus dan sebagainya, posting di status begitu ya, tentang cerita firman Tuhan, 5 roti 2 ikan. Mungkin kalian bisa nanti cari di Google ya gambarnya begitu ya. Kamu kasih itu, kamu gambar itu, kamu posting itu di WA ya, di status. Dan itu juga merupakan satu hal kita menceritakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita kepada orang
orang-orang, kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi apa yang ada padamu? Kalau ya tadi anak kecil ini memiliki 5 roti dan 2 ikan dipersembahkan kepada Tuhan. Dia tidak egois. Ini punyaku, ini aku yang punya. Tidak, tetapi dia berikan kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Lewat anak kecil ini banyak orang yang diberkati. 5.000 orang plus ya, karena belum terhitung anak-anak dan juga wanita, ibu-ibu. Ini diberkati, dikenyangkan oleh 5 roti dan 2 ikan ini, yang kemudian oleh Tuhan Yesus dipersembahkan, mengucapkan syukur kepada Tuhan dan dibagi-bagikan, dan semuanya menjadi kenyang. Kalau seandainya anak kecil ini, ini milikku kok, aku enggak mau membagikan, ini nanti aku lapar lagi. Tetapi ketika dia mau mempersembahkan itu kepada Tuhan, dia akan melihat bagaimana orang banyak itu juga diberkati oleh Tuhan. Juga dengan demikian dengan kita semuanya anak-anak, bukan masalah engkau masih kecil, kamu masih muda dan lain sebagainya, tidak. Tetapi bagaimana apa yang ada di dalam diriku yang dapat aku persembahkan kepada Tuhan. Tadi tante sudah bilang apa? Kalau kau suka menyanyi, menyanyilah buat Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Aku suka ini tante, persembahkan kepada Tuhan. Dan itu sebagai alatmu untuk bisa memberkati teman-teman, bisa memberkati orang lain, bisa memberkati semua yang ada di sekeliling kamu, dan kamu menjadi berkat. Ini anak sekolah minggu Bukit Karmel harus memiliki jiwa misioner untuk memberitakan firman Tuhan. Dimanapun, sekalipun saat ini dalam keadaan pandemik, ya, dengan situasi seperti ini kita harus di rumah. Dan loh tante, aku tidak bisa mengerjakan apapun tante, seperti ini. Tidak, kamu bisa melakukan seperti anak kecil ini. Apa yang ada padamu, lakukan itu untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, supaya orang yang belum mengenal Tuhan, teman-teman yang belum mengenal Tuhan, mereka juga mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan bukan hanya itu saja, coba kalian kalau nanti ya kita sudah tahu endingnya ya, coba ketika mereka sudah kenyang, semua sudah kenyang, semua perutnya sudah terpuaskan, dan Tuhan Yesus bilang kumpulkan sisa-sisanya. Berapa sisanya? Iya betul, 12 keranjang sisanya. Dan itu untuk siapa? Apakah untuk terus dibungkusi untuk orang lain? Tidak. 12 keranjang ini saya percaya bahwa anak kecil ini juga membawa. Karena apa? Karena dia yang memberi kepada Tuhan. Dan anak kecil ini akan membawa pulang dengan berkas-berkasnya, seperti firman Tuhan ya, menabur ya, kita menjadi berkat buat orang. Kita tidak akan rugi, tapi kita akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani juga. Kalian semakin bertumbuh di dalam rohani, semakin bertumbuh di dalam imanmu kepada Tuhan Yesus, semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta firman Tuhan, semakin bertumbuh bersukacita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ayo anak-anak, kita mau berdoa kepada Tuhan supaya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kita mengerti di dalam hati kita, dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dapat menjadi kekuatan buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mengajarkan kami untuk kami dapat menjadi berkat
buat orang lain dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan, jadikan anak-anak sekolah minggu Bukit Karmel menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan, cinta akan firman-Mu, sehingga mereka semakin mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar. Sehingga di akhir zaman ini mereka tetap terlindungi oleh karena kuasa firman dan Roh Kudus dalam hidup mereka. Sehingga iman mereka semakin berakar, semakin bertumbuh menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh sesama kami. Bapa, lewat kuasa Roh Kudus-Mu jamah setiap hati kami. Berkati setiap anak-anak yang saat ini bergabung dengan kami, mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati mereka semua di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau tetap menjagai mereka dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu yang semakin melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati orang tua mereka masing-masing untuk dapat membimbing, untuk dapat haleluya menemani mereka, untuk mereka boleh mengenal dan semakin mengenal Tuhan. Karena ini adalah sesuatu hal yang penting buat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati anak-anak sekolah minggu Bukit Karmel, jadikan mereka memiliki jiwa-jiwa misioner, jiwa-jiwa yang mau berbagi, jiwa-jiwa yang mau haleluya menjadi berkat buat orang lain untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, mau bersaksi tentang Engkau di dalam kehidupan setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan segala pujian dan syukur kami. Haleluya. Amin. Anak-anak, mungkin untuk minggu-minggu yang akan datang kita akan mengadakan online seperti ini. Dan doakan terus supaya kita guru-guru sekolah minggu, para pembimbing tetap memiliki semangat untuk kita bisa melayani kalian sekalipun kalian ada di rumah. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Apakah Superbook tidak ada? Pasti ada. Nanti kita akan tetap akan ada Superbook. Dan doakan terus supaya semua ini berjalan dengan lancar dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati.